Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Setiawati dengan NIM 240311604279. Di sini, video ini saya buat sebagai penilaian UAS mata kuliah pengantar teori peluang offering day dengan dosen pengampu Bapak Ramdan. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, soal nomor 1. Wadah A memuat 4 bola merah dan 6 bola biru. Sedangkan wadah B memuat 16 bola merah dan X bola biru. Satu bola diambil secara acak dari masing-masing wadah. Diketahui peluang bola berwarna sama dari pengambilan acak satu bola setiap wadah adalah 0,44. Tentukan banyak bola pada wadah B. Baik, untuk pengerjaannya yang pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yaitu yang pertama kan pada wadah A itu terdapat 4 bola merah dan 6 bola biru. Kita tulis bola merah dengan simbol M dan bola biru dengan simbol B. Maka pada wadah A itu terdapat 4M plus 6B dan total keseluruhan bola adalah 10. Lalu pada wadah B terdapat 16 bola merah dan X bola biru, maka kita tulis 16M plus XB dengan total keseluruhan bola B adalah 16 plus X. Serta peluang warna sama, itu diketahui 0,44. Nah, untuk yang ditanya yaitu total bola pada wadah B. Jadi yang akan kita cari adalah 16 plus X. Nah, untuk peluang warna sama ini, itu kejadiannya itu kan tadi diambil masing-masing satu bola dari setiap wadah ya. Jadi, bisa sama-sama merah, yaitu misal merah dari wadah A dan merah dari wadah B, atau sama-sama biru, jadi biru dari wadah A dan biru dari wadah B. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama kita itu akan mencari peluang dari masing-masing bola. Jadi yang pertama kita cari peluang bola merah pada wadah A, yaitu NA-nya kan tadi 4 dan untuk NS-nya itu 10, maka peluang bola merah pada wadah A itu 4/10. Lalu untuk peluang biru wadah A itu NB-nya itu kan 6, NS-nya 10, maka 6/10. Lalu untuk peluang merah pada wadah B, NA-nya itu ada 16. Nah, untuk NS-nya itu 16 plus X, makanya 16/16 plus X. Lalu untuk peluang pada biru di wadah B itu yaitu X/16 plus X. Nah, untuk peluang warna sama kan ada kedua kejadian. Di sini kita misalkan sama-sama merah itu kejadiannya A ya. Jadi A itu adalah kejadian merah dari wadah A dan merah dari wadah B. Lalu yang B itu kejadian biru dari wadah A dan biru dari wadah B. Nah, kita cari peluang dari setiap kejadian. Jadi, kita cari peluang kejadian A dan peluang kejadian B. Jadi, PA itu adalah peluang merah pada wadah A dikalikan peluang pada merah pada wadah B, yaitu 4/10 kali 16/16 plus X, yaitu 64/160 plus 10X. Lalu untuk peluang kejadian B, PBA dikalikan PBB, yaitu 6/10 kali X/16 plus X, sehingga ketemu 6X/160/10X. Nah, tadi kita mengetahui peluang dari warna sama kan 0,44. Nah, kejadian A dan kejadian B ini kan saling lepas, makanya untuk P warna sama itu sama dengan peluang A atau B, yaitu PA plus PB. Jadi 0,44 sama dengan 64/160 plus 10X ditambah 6X/160 plus 10X. Nah, 0,44 ini dapat ditulis sebagai 44/100 dan
Setelah itu kita akan menjumlahkan PA plus PB-nya. 64 plus X, 6X per 160 plus 10X. Kita kalikan silang sehingga nanti ketemu hasil akhir dari X, yaitu adalah X sama dengan 4. Sehingga banyaknya bola pada wadah B adalah 16 plus X, 16 plus 4 yaitu 20 bola. Selanjutnya untuk nomor 2, misalkan Y adalah jumlah sukses dari serangkaian N kali repetisi independen dari sebuah random variable dengan peluang sukses P sama dengan setengah. Tentukan nilai N terkecil sehingga probabilitas 1 kurang dari Y itu lebih dari sama dengan 0,70. Baik, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Jadi yang diketahui itu kan karena Y itu tadi jumlah sukses dari serangkaian N kali repetisi independen, maka Y itu adalah binomial N setengah. Nah, yang ditanya itu N terkecil agar P 1 kurang dari Y itu lebih dari sama dengan 0,70. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama itu kan peluang 1 kurang dari Y itu artinya peluang minimal 1 sukses. Nah, jadi P1Y itu sama dengan 1 min PY0. PY0 ini adalah artinya tidak ada sukses sama sekali. Nah, 1 min PY0 ini berarti lebih dari sama dengan 0,70. Lalu karena distribusinya tadi itu binomial, PY0 ini sama dengan setengah pangkat N. Sehingga 1 min setengah pangkat N itu lebih dari sama dengan 0,70. Kita cari untuk nilai N-nya. Nah, yang paling mendekati kita coba untuk N sama dengan 1, kan setengah pangkat 1 yaitu 0,50. Apakah 0,50 ini kurang dari 0,30? Dan 0,50 ini tidak kurang dari sama dengan 0,30. Lalu untuk N sama dengan 2 kita coba sehingga ketemu 0,25. Dan 0,25 ini kurang dari sama dengan 0,30 sehingga nilai N terkecil adalah 2. Kita lanjut untuk soal nomor 3, yaitu diketahui bahwa persentase diterima kerja di sebuah perusahaan multinasional adalah 2%. Pada suatu tes pegawai baru, terdapat 5 orang yang diterima bekerja dari 100 orang pelamar. Apakah kejadian ini aneh? Berikan argumen secara statistik dengan menggunakan pendekatan distribusi yang tepat. Oke. Kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui, yaitu peluang keterima. Kita tulis P sama dengan 0,02. Banyak pelamar, kita tulis N sama dengan 100. Dan banyak pelamar yang diterima, kita tulis X sama dengan 5. Lalu untuk yang ditanyakan ini adalah apakah kejadiannya aneh. Nah, di sini untuk penyelesaiannya, karena N itu besar dan P kecil, kita gunakan Poisson. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu parameter Poissonnya, yaitu lambda. Nah, lambda ini dari N kali P, yaitu 100 kali 0,02, sehingga ketemu lambdanya itu 2. Nah, untuk rumus Poisson itu adalah probabilitas X sama dengan S itu E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial. Oke, kita coba untuk PX sama dengan 5, yaitu E pangkat min 2 kali 2 pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, ini nilainya itu mendekati 0,0361. Jadi PX sama dengan 5 ini ketika terus dalam persen itu senilai dengan 3,61%. Dimana 3,61% ini kurang dari 5%. Sangat kecil. Nah, dalam statistika itu tuh dikatakan normal apabila dia itu batasnya itu 5%. Jadi kejadian ini kan di bawah batas, maka dianggap jarang terjadi, sehingga kejadian ini terlihat aneh.
Nah, untuk berikutnya soal nomor 4 yaitu misalkan X merupakan variabel acak kontinu dengan fungsi kepadatan peluang fx sama dengan nilai mutlak X per 10 untuk X itu lebih dari -2 dan kurang dari 4. Tentukan nilai ekspektasinya. Pertama-tama kita tulis apa yang diketahui. Nah, yang diketahui itu kan fungsi X fx-nya, yaitu nilai mutlak X per 10 dengan batas -2 kurang dari X kurang dari 4. Lalu untuk yang ditanyakan itu nilai ekspektasi, kita tulis EX. Nah, untuk penyelesaiannya fx itu kan nilai mutlak X per 10 ya, karena ada nilai mutlak maka kita akan memecahnya menjadi 2. Sehingga yang pertama itu ketika nilai mutlak X ini akan menjadi min X ketika dia itu batasnya -2 kurang dari X kurang dari 0 dan akan bernilai X ketika batasnya itu 0 kurang dari X kurang dari 4. Nah, untuk nilai ekspektasi itu kan rumusnya itu integral dengan batas negatif tak hingga tak hingga X fx dx. Nah, karena nilai mutlak ini ada 2, maka kita akan memecah integral ini. Sehingga nanti kita akan jumlahkan integral dengan batasnya itu keduanya ini. Nah, kalau batasnya itu -2 kurang dari X kurang dari 0 kan rumusnya itu min X ya. Sehingga di sini fx-nya itu kita tulis min X per 10. Kalau untuk yang batasnya 0 sampai 4, kita tulis fx-nya itu X per 10. Nah, untuk yang batasnya -2, 0 ini kan fx-nya min X per 10, maka kita bisa mengeluarkan min 1 per 10-nya. Sehingga nanti menjadi min 1 per 10 integral dengan batas -2 hingga 0 X kuadrat dx. Lalu yang satunya itu juga kita keluarkan 1 per 10-nya sehingga menjadi 1 per 10 integral 0,4 X kuadrat dx. Nah, kita hitung nilai integralnya di sini X kuadrat, maka nanti menjadi X pangkat 3 per 3 ya. Nah, untuk yang kedua juga sama, X pangkat 3 per 3. Lalu kita hitung untuk batas min 2 hingga 0 dan juga 0 sampai min 4. Nanti akan ketemu nilainya, yaitu yang batasnya min 2 sampai 0 itu adalah min 8 per 30 dan yang batasnya 0 hingga 4 itu nilainya 64 per 30. Lalu kita jumlahkan, makanya nanti hasil akhirnya itu ketemu 28 per 15 atau nilai ekspektasinya itu senilai atau mendekati 1,867. Lalu untuk soal nomor 5 yaitu pada sebuah naskah yang tebal ditemukan bahwa hanya 13,5% halaman yang tidak memuat salah ketik. Jika kita asumsikan jumlah salah ketik per halaman mengikuti distribusi Poisson, tentukan persentase bahwa di sebuah halaman terdapat kurang dari 2 salah ketik. Oke, kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui, yaitu 13,5% itu halaman yang tidak salah ketik, dan juga untuk per halaman yang salah ketik itu mengikuti distribusi Poisson. Lalu yang ditanya itu di mana berapa persentase halaman itu terdapat kurang dari 2 salah ketik. Nah, rumusnya Poisson ini itu kan P(X) sama dengan X itu E pangkat negatif lambda pangkat X per X faktorial. Jadi di sini kan nilai lambda belum diketahui dan kita tahu bahwa yang tidak salah ketik itu 13,5%. Nah, tidak salah ketik itu berarti sama dengan ketika X-nya sama dengan 0. Jadi 13,5% sama dengan E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat 0 itu sama dengan 1 per 0 faktorial itu adalah 1. Sehingga kita akan mencari nilai E pangkat negatif lambda yang mendekati 0,135. Dan yang paling mendekati itu ketika lambdanya itu sama dengan 2. Nah, maka untuk peluang kan tadi yang ditanyakan itu terdapat kurang dari 2 salah ketik. Kurang dari 2 salah ketik berarti dia itu bisa 0 salah ketik atau 1 salah ketik. Nah, untuk PX sama dengan 0 kan kita tahu 0,135 dan untuk PX sama dengan 1 maka kita hitung
sehingga ketemu 0,2706, dan ketika dijumlah itu 0,4056 atau dalam persentase dapat ditulis 40,56. Jadi persentase bahwa di sebuah halaman terdapat kurang dari 2 salah ketik itu 40,56%. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari pengerjaan soal-soal dari saya. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.